Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, doa saya menyertai kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban walaupun kalian berada di rumah masing-masing. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Selanjutnya ya, tidak bisa kita semena-mena atau memberlakukan langsung waris begitu aja, karena ada hal-hal yang memang siapa aja yang akan mendapatkan harta waris tersebut, keluarga mana atau siapa orang yang mendapatkan harta waris. Yang kedua nih, ya kalau ini kan siapa aja bisa, yang penting dia punya harta yang dia tinggalkan di dunia ini, maka itu rukun pertama selesai, rukun kedua, yang ketiga juga selesai. Nah, rukun yang kedua ini, siapakah yang yang dapat menerima warisan tersebut? Maka ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Siapa orang-orang tersebut? Yang pertama ada hubungan ya kekeluargaan karena nasab. Ya, ini sebab-sebabnya nih, sebab-sebab warisan. Ya, yang pertama nasab, yang kedua karena sebab pernikahan. Dan yang ketiga adalah karena sebab wala. Atau nanti kita akan bahas wala itu apa. Ya. Jadi tiga ini sebab-sebab adanya warisan. Sebab-sebab adanya pembagian harta waris. Kalau ini udah jelas, ya. Ketika orang meninggal dunia, ya, maka dia bisa mewarisi harta yang dia miliki. Kemudian ada hartanya. Dan yang kedua adalah di mana orang yang mendapatkan warisan itu harus melalui sebab-sebab ini. Siapa dia? Yang punya hubungan nasab, yang hubungan pernikahan, yang hubungan wala. Ya, wala itu adalah ketika seseorang ya mempunyai budak yang saat ini nggak ada ya. Yang wala itu saat ini nggak ada. Dia punya budak, kemudian dia merdekakan. Nah, nanti dia bisa mendapatkan warisan daripada budaknya yang dia hidup sebatang kara, kemudian meninggalkan harta yang begitu banyak. Kita lanjut. Jadi ketiga ini adalah sebab-sebab warisan. Ya, mendapatkan waris karena nasab, karena pernikahan, dan karena wala. Ya. Kemudian ya tadi ketika sebab-sebab ini sudah ada, maka harus dipastikan orang yang mewarisi itu sudah meninggal. Kalau belum meninggal dunia, maka tidak dikatakan waris. Ya, itu hibah atau hadiah. Seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah ada sebab-sebab warisan itu, ada pernikahan atau sebab dia nasab, keturunan keluarga, dan wala. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan mereka tidak dapat warisan. Harusnya mereka dapat, tapi ada hal-hal yang mereka tidak bisa mendapatkan warisan tersebut gara-gara hal-hal tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah al-qatlu, membunuh. Misalnya ada seseorang, orang tuanya kaya raya, dia ingin mendapatkan warisan. Maka dia biar cepat mendapatkan warisannya, akhirnya dia bunuh orang tuanya. Orang yang tadinya harus dapat ketika orang tuanya meninggal dunia, kemudian dia harus dapat warisan tersebut, tapi karena dia percepat dengan dia membunuh orang tuanya, baik itu dibunuh, ditikam dengan senjata atau diracuni dan lain sebagainya, maka sebab pembunuhan tersebut dia tidak mendapatkan warisan apa-apa dari orang tuanya atau dari keluarganya yang meninggal dunia. Ya, kemudian yang kedua adalah sebab-sebab yang bisa menyebabkan orang tidak mendapatkan warisan, ar-riqu. Apa itu ar-riqu? Yaitu budak, ya. Artinya kemerdekaan. Ketika seseorang itu tidak merdeka, ya, maka tidak mendapatkan warisan. Ada seorang budak, ya. Kemudian dia punya orang tua yang kaya raya. Ya, kemudian si budak ini karena dia statusnya masih budak, belum menjadi orang yang merdeka, maka tidak mendapatkan warisan. Dan yang ketiga adalah ikhtilafuddin, ya, berbeda agama. Jadi perbedaan agama sangat penting. Jangankan masalah warisan, dalam segala hal pun ketika kita sudah berbeda agama dengan orang tua kita atau ada kerabat kita, maka sudah tidak lagi berlaku hukum-hukum syariat Islam kepada dia. Ya, termasuk juga adalah ketika pembagian warisan. Orang tuanya muslim, anaknya kafir, murtad anaknya misalnya, maka anaknya ini tidak bisa mendapatkan warisan daripada orang tuanya yang muslim. Atau sebaliknya, orang tuanya kafir, anaknya muslim, ya, orang tuanya meninggal, dia nggak dapat apa-apa. Atau sebaliknya, anaknya kaya, orang tuanya miskin, anaknya meninggal dunia, harusnya orang tua dapat warisan, tapi karena berbeda agama, maka tidak mendapatkan warisan apa-apa daripada orang tuanya itu.
Itu saja, mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lebih detail tentang siapa aja yang mendapatkan warisan-warisan tersebut, ya. Maka akan kita jelaskan di video-video atau pelajaran-pelajaran selanjutnya. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.